Dini hari tadi, tim nasional Indonesia berhasil melibas Nepal dengan 7 gol tanpa balas. Kemenangan ini juga memastikan skuad Garuda untuk ikut berlaga di Piala Asia 2023. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Pertandingan mengkhawatirkan. Dini hari tadi, kualifikasi Piala Asia sudah memasuki laga ketiganya. Indonesia yang berstatus sebagai runner-up grup A bertarung dengan tim juru kunci Nepal. Pertandingan ini cukup mengkhawatirkan mengingat Indonesia masih bisa tersingkir. Sebab Piala Asia cuma mengambil 6 juara grup dan 5 runner-up terbaik grup saja. Di antara para tim runner-up, Indonesia berada di posisi yang terendah. Artinya, skuad Garuda dipastikan gagal lolos seandainya imbang atau kalah dengan Nepal. Selain itu, Indonesia juga masih berharap kepada Yordania untuk mengalahkan tim tuan rumah yakni Kuwait. Sebab Kuwait bisa menggusur Indonesia seandainya unggul atas Yordania. Beruntung Kuwait berhasil dikalahkan Yordania dengan skor yang cukup meyakinkan yakni 3-0. Hasilnya Yordania dipastikan sebagai pemuncak klasemen grup dengan koleksi 9 poin. Maka apapun hasil Indonesia dini hari tadi tidak akan berpengaruh apa-apa untuk Kuwait karena mereka sudah dipastikan nggak lolos ke Piala Asia. Sementara kalau Indonesia kalah maka Filipina akan keluar sebagai runner-up terbaik di posisi kelima. Sebagai informasi, Filipina sudah lebih dulu dibantai 4-0 menghadapi Palestina sebelum pertandingan Indonesia melawan Nepal. Artinya sebelum berlaga, timnas Indonesia sudah tahu kalau mereka hanya butuh hasil imbang untuk bisa lolos ke Piala Asia. Tapi anak-anak asuhan Sintayong tentu tidak mau dengan hasil yang biasa-biasa saja. Mereka datang seperti seekor macan lapar yang sudah lama terkurung di kandang. Sukses menang bantai. Bertanding di Jabal Al Ahmed Stadium, tim nasional Indonesia berhasil tampil mengejutkan. Sejak babak pertama, Indonesia sudah menjebol gawang Nepal sebanyak 2 kali. 2 gol tersebut dicetak oleh Dimas Drajat dan juga Witan Sulaiman. Nepal yang tertinggal sepertinya frustasi dan mulai keras menjurus kasar. Terbukti wasit sampai mengeluarkan kartu kuning kedua untuk Suman Aryal. Memasuki babak kedua, Indonesia tampil lebih mendominasi. Apalagi mereka sudah unggul jumlah pemain. Hasilnya, skuad Garuda berhasil mencetak 5 gol tambahan. 5 gol tersebut dilesakan oleh Fahrudin Arianto, Sadil Ramdhani, Elkan Bagot, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand. Sebagai informasi, Nepal juga sebenarnya tampil dengan skuad yang pincang. Sebab Rohit Chan dan 9 pemain lainnya memutuskan untuk mundur dari pemusatan latihan. Mereka pergi karena berseteru dengan sang pelatih Abdullah Al-Muntairi. Selain itu, mereka juga kecewa dengan fasilitas yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Nepal. Namun apapun yang terjadi di luar lapangan tetaplah di luar lapangan. Di 90 menit pertandingan, faktanya Indonesia mampu menang 7-0. Komentar pelatih Nepal. Pelatih Nepal Abdullah Al-Muntairi ikut menyesali kekalahan timnya dengan skor 0-7. Akan tetapi Al-Muntairi pasang badan dan meminta para pendukung untuk nggak menyalahkan pemainnya. Menutup wawancaranya, Al-Muntairi menyebut kalau kegagalan Nepal adalah salahnya. Di sisi lain, Al-Muntairi menyebut ada sisi positif untuk memperbaiki tim sebelum laga uji coba bulan September nanti. Pemain kunci. Hampir semua pemain tim nasional Indonesia tampil apik pada laga dini hari tadi. Mulai Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Elkan Bagot, sampai pemain muda 17 tahun Marcelino Ferdinand. Akan tetapi kalau tim cetak gol ditanya siapa pemain kuncinya, jawabannya mengarah kepada Asnawi Mangkualam. Sebagai informasi, Asnawi sebenarnya belum terlalu fit. Sebelumnya Asnawi sempat diistirahatkan oleh Sintayong dan posisinya digantikan oleh Rahmat Irianto. Apalagi Asnawi juga tidak bermain bagus di pertandingan menghadapi Yordania dan membuatnya dikritik habis-habisan. Tapi nggak disangka-sangka Asnawi mampu bangkit dan tampil heroik di laga kontra Nepal. Dia bahkan mengirimkan 2 assist untuk gol Dimas Drajat dan Witan Sulaiman di babak pertama. Asnawi juga berusaha keras untuk menyisir sisi kiri pertahanan Nepal. Kontribusi penting Asnawi lainnya adalah berhasil membuat Nepal tampil dengan 10 orang pemain saja. Pergerakan dari Asnawi yang merepotkan memaksa Suman Aryal untuk melancarkan tackle berbahaya untuknya.
Hasilnya, Indonesia unggul jumlah pemain dan semakin mendominasi permainan terutama di babak kedua. Akhiri penantian. Kemenangan telak atas Nepal ini membuat Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Skuad Garuda maju menemani Yordania yang lolos sebagai juara grup A. Hasil ini juga membuat Indonesia kembali berlaga di Piala Asia setelah absen selama 15 tahun lamanya. Kemenangan ini juga membuat Sintayong banjir pujian. Buktinya, Coach Sintayong menjadi trending di Twitter dan dibahas lebih dari 1.600 tweet. Jumlah tersebut tentunya masih bisa bertambah mengingat belum semuanya tahu kabar mengenai kemenangan telak ini. Banyak yang berterima kasih kepada Sintayong dan menyebut kalau sang pelatih harus dipertahankan. Dalam video-video yang beredar, para pemain timnas juga menggendong dan melempar-lemparkan Sintayong ke udara. Setelah itu, Sintayong pun ikut bertepuk tangan dan melambaikan tangan ke tribun. Itulah ulasan tim nasional Indonesia yang menang bantai atas Nepal sekaligus mengamankan tiket untuk Piala Asia 2023. Bagaimana pendapatmu? Apakah Indonesia bisa kembali tampil mengejutkan di Piala Asia 2023 nanti? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.